Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian, soleh dan soleha? Semoga perjumpaan kita kali ini membawa keberkahan, semangat untuk belajar. Nah, sebagai anak yang soleh dan soleha harus memberikan contoh tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar setiap hal yang kita lakukan mendapat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah kalian tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam kehidupan sehari-harinya? Perhatikan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 di juz 21 pula, halaman 420 di sebelah kiri paling bawah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tutur kata yang baik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan yang baik adalah yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya. Perkataan yang buruk akan senantiasa dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan yang baik adalah perkataan yang mengandung kebaikan dan manfaat. Dalam agama kita, Islam mengajarkan kita ada sebuah ungkapan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu terletak pada bagaimana dia menjaga lidahnya. Yang berikut, kedua adalah sopan dan santun. Sopan dan santun memiliki dua kata, yakni sopan dan santun. Sopan berarti hormat atau takdim sesuai dengan kebiasaan yang baik. Kemudian santun adalah lemah lembut serta bertingkah laku dengan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya serta menjaga perasaan orang lain. Sedangkan santun adalah menjaga atau santun memberikan sebuah kata. Ada dua kata yang kemudian perlu kita perhatikan, bahwa santun dalam ucapan, yakni dengan lisan, atau santun dengan perbuatan atau dengan perilaku kita. Sopan dan santun menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita akan dihargai dan kita akan senantiasa dihormati oleh orang lain. Jika kita menunjukkan sikap sopan santun, maka orang lain akan merasa nyaman dengan kita, akan merasa rindu dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita tidak sopan, maka orang lain tidak akan menghargai dan tidak akan menghormati kita sekalian. Kesantunan peribahasa telah disyaratkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Luqman, Allah berfirman, waqsid fi masjika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan lunakkan suaramu atau lembutkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara himar. Sopan dan santun tidak berbicara keras atau kasar. Perumpamaan suara buruk yang digambarkan dalam himar dikarenakan binatang yang paling terkenal di orang Arab adalah binatang yang paling jelek suaranya, tidak enak didengar. Hal ini akan membuat hati kita menjadi tidak dihormati orang lain. Hati yang lembut dan jernih adalah bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 32 di juz ke-15 halaman 284 sebelah kiri paling tengah, Allah berfirman, fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima.
Maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah. Dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Oleh karena itu ananda sekalian, bahwa kita dianjurkan untuk berperilaku baik, berkata baik kepada siapapun. Bukan cuma adik dan kakak atau orang tua di sekitar kita, di rumah. Tapi kita dianjurkan untuk berkata baik kepada siapapun yang kita jumpai. Karena itu akan membuat kita disenangi oleh orang lain, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan ini membuat kita berubah dalam kehidupan bertutur kata agar kita lebih sopan, lebih baik agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.